ini saya mau memberikan materi mengenai kelola emosi. Ya. Jadi tujuannya supaya kalian mengenal emosi seperti apa, bagaimana cara mengelolanya. Gitu ya. Nah, pada materi ini, kelola emosi ini, saya menggunakan metode yang namanya ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, aktivitas ini nanti kalian akan diberikan kertas emosi, ya, dan saya akan membacakan sebuah cerita di situ. Setelah permainan ini, kertas emosi, nanti akan ada refleksi, yaitu diskusi menggali makna di balik permainan dan simulasi tadi. Terus ada konsepnya, yaitu konsep SEL dan 5 kompetensi SEL. IMC kuadrat dalam pembelajaran SEL, kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi. Terus habis itu nanti ada aplikasi, yaitu merancang kelas bernuansa sel, ya. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam materi, kita akan ice breaking dulu, ya. Oke, yuk silakan berdiri, kita namanya cerita, ya. Nanti kita akan bermain kertas tersebut. Baik, sekarang coret-coret kertasnya semua dalam keadaan utuh, ya. Oke, nah ini dia kertasnya nggak pindah apa ini. Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas. Nah, nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Jadi kalian di situ untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika kalian merasa senang dengan kertas tersebut, silakan kertas itu dapat dibuka. Ya.
Tapi jika merasa kesal, kertas itu bisa disobek, gitu ya. Kita dapat disobek, diremas, gitu ya. Tapi jika merasa marah sekali, gitu kan, bisa kamu marah, gitu ya. Nah, proses ini akan dilanjutkan hingga kita selesai. Jadi nanti kalian memejamkan mata, ya, sambil memegang kertasnya, dan sambil mendengarkan saya bercerita. Oke ya. Ingat ya, kalau kertas kalian merasa senang, kertas itu dapat besar-besar, jadi nggak disobek, ya. Tapi kalau merasa kesal, silakan kalian lepas. Tapi kalau kalian marah, angry gitu ya, silakan disobek. Oke, paham? Baik, mari kita pejamkan mata. Saya akan membacakan sebuah. Ya, silakan lumayan memejamkan mata. Pagi itu saya berangkat ke sekolah mengendarai sebuah motor. Sehari sebelumnya saya janjian dengan salah satu teman, yaitu Andi, yang akan berangkat ke sekolah bersama-sama. Saya menjemput teman tersebut. Namun sampainya di rumahnya, ternyata dia belum siap, sehingga saya harus menunggu dia sangat lama. Sedangkan hari semakin singkat. Setelah menunggu beberapa lama, kami pun berangkat. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, kami mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Dalam hati ini, ya sekali yang hari ini. Coba kalau hari ini tidak bareng Andi. Coba kalau tadi tidak menunggu Andi lama, tapi saya sudah berada di sekolah. Sampailah di sekolah, hampir semua murid datang tepat waktu. Hanya kami berdua yang datang terlambat dan baru diperbolehkan masuk kelas saat jam pelajaran kedua. Selama jam pelajaran pertama, kami berada di perpustakaan. Selama di perpustakaan, aku dan Andi saling diam dan sibuk dengan aktivitas kami membantu petugas perpustakaan menata buku. Pelajaran kedua pun dimulai. Namun saat akan mengumpulkan buku tugas, saya tersadar bahwa buku tugas tersebut tidak ada. Dicari sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa dan takut datang ke guru dan meminta maaf karena tidak membawa buku tugas. Namun saat saya menghadap guru, tiba-tiba teman saya Andi menghampiri dan memberikan buku tugas saya. Saya baru ingat bahwa kemarin kami mengerjakan tugas bersama di rumahnya. Karena terburu-buru pulang, maka buku itu lupa saya masukkan ke dalam tas. Terima kasih Andi sudah membawakan buku saya. Sudah saya pulang. Jawab Andi, sama-sama. Maaf juga karena saya membuatmu menjadi terlambat masuk sekolah. Tadi pagi saat saya bersiap-siap sekolah, tiba-tiba ibuku mengeluh sakit kepala dan tidak bisa bangun. Sehingga saya berawal ibu sebentar dan membantunya menyiapkan sarapan. Maafkan saya. Akhirnya kami pun melanjutkan pelajaran dengan semangat dan pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, coba dilihat kertas yang kalian masing-masing. Siapa di antara kalian yang masih lulus? Aku belum apa-apa itu? Masih lulus. Oke, ada lagi? Semua sudah? Katakan ya. Baik, kita akan lakukan refleksi sebentar. Ya, kita akan merefleksikan diri kita tersebut. Nah, bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Coba ada dia. Sudah remuk, kan? Sudah sobek-sobek, betul? Itu karena apa? Ada sebuah cerita yang membuat kalian kesel, dengan marah, ya. Nah, terus yang kedua, apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Coba, yo, kalian sudah mau berantakan. Kamu menyesal nggak? Ternyata endingnya seperti apa? Happy ending. Ya, minta maaf. Oke, saya mau lihat. Nah, Edward, punya aku masih lulus, kenapa? Ya, karena apa yang kamu rasakan saat kuliah tidak? Sudah tidak? Kamu merasa senang? Ya saja. Oke, terus pertanyaan ketiga, jika kertas itu adalah temanmu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ayo, jika kertas itu temanmu,
fisiologis, kognitif, dan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu video atau stimulus yang bermakna bagi kalian tadi sudah respon perasaan seperti apa, bukan? Oke. Rasanya gimana? Fisiologisnya mesti rasa lelah, gitu kan? Kalau orang misalkan rasanya capek, gitu kan? Nah, kognitifnya apa? Mesti tidak akan bisa berpikir dengan kan? Dan perilakunya apa perilakunya? Ya nggak tahu apa bisa berkumpul gitu kan? Atau belum itu rasa kalian seperti ya, jadi ya. Baik, lanjutnya. Nah, emosi itu yang pertama kolaboratif for academic, sosial dan emosional learning. Elias dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 6. Pertama, self awareness, ya, self management, manajemen diri, responsible decision making, relationship skill, keterampilan dalam berrelasi, sama social awareness. Itu ya. Jadi ada 5 dan yang terakhir adalah sosial dan emosional learning. Nah, pembelajaran sosial emosional di sini dikatakan self awareness atau menyadari diri. Nah, kalau kita lihat kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ya, contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, gitu kan, takut, malu, khawatir. Kira-kira kalian menyadari itu? Saat kalian takut, gimana pikiran kalian? Pasti macam-macam kan? Akhirnya nggak mau maju gitu ya. Di saat kalian malu, bagaimana ekspresinya? Muka pasti merah, kelihatan malu. Menurut UNESCO dan Mahatma Gandhi, Institute of Education menjelaskan 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial, itu seperti 2, apa? Empati, compassion, mindfulness, dan critical thinking. Mindfulness, do with one breath, set intention, tajin I'm aware. Jadi dia benar-benar berpikir, oh ya, bukan ya. Terus compassion, sensitif, simpati, empati, peduli, toleran, tanpa kata-kata. Terus yang terakhir adalah critical inquiry, observasi, analisis, dan interpretasi, evaluasi, dan referensi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kognitif, empati, atau empati secara kognitif. Ini ya, kemampuan individu dalam memahami, mengetahui perasaan. Terus emosionalnya, empati secara emosional, kemampuan individu dalam merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini mengenai mindfulness. Terus selanjutnya ada compassion, sensitivitas, sensitif ya, simpati, empati, caring, tolerance, dan non-judgment. Jadi yang pertama sensitif, sikap individu yang responsif terhadap perasaan orang lain. Simpati, kemampuan individu dalam menunjukkan kepedulian pada orang lain. Empati, kemampuan. Nah, simpati dan empati bedanya adalah di sini perilakunya menunjukkan kepedulian, tetapi kalau empati itu benar-benar memahami, ya, memahami perasaan orang lain. Nah, baik. Kita akan memasuki yang kedua, yaitu self awareness, mengenali peta emosi. Dengan memahami peta emosi, kita setidaknya bisa mengamati perasaan kita bergerak dari satu emosi ya, satu bagian. Di saat kita excited seperti apa sih? Oh, berarti energi, ya kan? Kita energi, kita semangat, gitu ya. Terus tak di jalan kampus dengan sumbernya. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Dia basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi berhasil Susi. self management atau regulation, mengenali peta emosi. Nah, di sini kenali kendali. Semua pusat emosi, jadi semua ada di mana? Di
semua kendali tubuh itu ada semua di otak. Ada namanya neokortex, ada namanya limbik, ada namanya reptil. Nah, di saat kita emosi, disinilah dia bekerja. Neokortex, ya kan? Ada limbik, ada reptil. Seperti itu. Semua itu pengaruhi otak. Kalau otaknya rusak gimana? Semua berfungsi? Tidak. Pasti semua menjadi kacau. Orang kena stroke itu enggak. Semua dari lumpuh, gitu ya. Disinilah kendalinya. Kita kenali dan kendali. Untuk dapat mengendalikan otak kita, kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokortex ini tadi yang bekerja. Bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan neokortex. Jadi ya. Sebaliknya saat kita kehilangan kendali, maka otak reptil, ya, reptil Brian akan mengambil alih. Otak reptil ini modelnya cuma dua, yaitu fight atau flight. Jadi ini otak kita, ya. Nah, di sini namanya pawang atau neokortex. Pada mode ini kita berpikir trans, logis. Otak kita berpikir, coba kalian kalau lihat kayak gini, ya. Jika pawang ini di pawangnya, kalau kehilangan kendali, maka ya, apa yang akan terjadi? Ya, bunglon ini akan mengambil alih sendiri. Perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon itu juga. Nah, jadi di saat kita sedih, marah, ini akan terbuka. Tetapi saat kita tenang, adem ayem gitu ya, nggak marah. Tetapi di saat sudah mulai nih bunglonnya atau limbiknya ini bereaksi emosional atau feeling brain bergerak seperti ini, berarti ini perasaan yang sedih tadi, malu, sedih, takut dan lain-lain. Nah, dia akan mengambil alih nih. Tetapi jika bunglon itu atau limbiknya ini kehilangan kendali, apa yang akan terjadi? Dinosaurusnya akan bangun. Apa? Mereka akan memegang kendali. Itu tadi modelnya ada dua, tempur atau tempur. Jika mode ini aktif, bunga itu gampang empati ya di sini ya. Dan pawang logikanya otomatis dia akan mati semua. Karena gini, dia marah. Nah, di sini reaksinya kita. Kalau tadi kan di sini adalah pertama tim, pikiran kita tenang, ya kan? Terus yang kedua, feel. Di saat kita muncul emosi-emosi tersebut, limbiknya ini atau bagian tengahnya kita mulai bereaksi. Tetapi kalau sudah hilang kendali, ya udah meledak. Nah, reaksinya ini. Makanya di saat kalian marah, coba tuh. Nah, berarti ini untuk menidurkan lagi dinosaurus kalian. Orang itu gampang membangunkan dinosaurus, tapi untuk menidurkannya itu kadang susah. Ya, kalau sudah berarti sudah mengambil alih, jadi kalian reaksinya seperti ini. Makanya kenali. Inilah dinosaurus. Kalau kita marah, bagi aku jadi dinosaurus. Reptilku bangun. Otak reptilku bangun. Itu yang kalian harus. Ya. Nah, kita akan lihat. Ini contoh dinosaurus versus dinosaurus. Di mana lima tangan tadi sudah dipengaruhi oleh, dikendalikan oleh dinosaurus. Dinosaurusnya bangun. Kira-kira dapat nggak solusinya? Kalau sama-sama dinosaurus dua-duanya bangun, tidak akan ada solusinya. Yang itu, yang pasti kata-kata itu akan keluar macam-macam, semua keluar. Karena apa? Sudah dipengaruhi oleh namanya reptil brain tadi, dinosaurusnya. Ya. Kalau kita ada pawangnya, tarik nafas. Kenapa saya tadi bilang kalau kalian marah, apa yang kalian lakukan? Jadi di mereka tadi bilang kamar tidur. Ya. Responsible decision making jeda dalam memilih tindakan. Di saat kita emosi, apakah keluar respon tindakannya? Ataukah di saat kita emosi jeda dulu? Nah ini contohnya roda pilihan. Misalkan kita lagi emosi nih, kita jeda dulu. Oh ya udah jalan dulu, jalan dulu. Atau yang beli ini lah, terus use NIV6I gitu ya. Pokoknya kita mencari
abuse of choice-nya. Ada rumusnya nih, rumus I miss it. Saya merasa marah misalkan saat kamu diejek. Saya berharap dia minta maaf misalkan. Saya merasa kesal saat kamu merobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Nah, di sini ada rumusnya. P plus R akan menjadi O. P itu berarti peristiwa. Apa? Menyerobot mainan, gitu ya. R itu apa? Responnya. Responnya seperti apa? Kesel, marah, gitu ya. Akhirnya apa? Outputnya menjadi apa ya? Tidak karuan, gitu ya. Jadi kemarahannya itu diluapkan. Nah, kalau misalkan saya akan memberikan ini, nanti kita lihat kira-kira emosi kalian hari ini bagaimana? Ya. Nanti kalian bisa maju satu-satu dan terapkan di depan. Ya. Kira-kira emosi saya hari ini di hari Kamis ini bagaimana dari pagi hingga hari ini? Konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi. Oke, saya akan panggil namanya, nanti maju ke depan tanggal ya. Saya udah buat blog-blog, nanti terakhir kita bareng-bareng menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Oke, saya mau Jonas masuk kan? Oke, Jonas silakan sampaikan ekspresi kamu hari ini di hari Kamis seperti apa? Terus Pander. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Jumlahnya yang hari ini biasa aja. Biasa aja itu pasal apa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terus yang happy itu 2, 3, 4, 5. Yang lagi sedih 6. Yang happy 6. Yang lagi sedih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak masuk. Itu tidak ada dari sini ada 4. Ya. Baik, itulah ekspresi masalah kalian. Ya, untuk hari ini kita bisa merancang kelas bernuansa SEL, sosial. Nah, di sini memang ada macam-macam ya. Buatlah beberapa kelompok terdiri dari 6 orang. Kelompok ini diberi misi untuk membuat beberapa media sel untuk membantu suasana kelas. Seperti ini, ya. Jadi kalian bisa nempelkan, oh aku hari ini apa lu biasa aja, oh aku ini Morris nih. Kayak nggak komunikasi misalkan, ya. Nah, terus panitia akan ini memberikan beberapa alat seperti kata dari sebenarnya kita bisa membuat dalam waktu yang masih ada kita akan membuat seperti ini. Contohnya membuat papan cuaca. Baik, itu tentang kelola emosi, ya. Harapannya kalian bisa mengendalikan emosi kalian di saat kalian marah, gitu ya. Di saat kalian sedih, di saat kalian khawatir. Karena memang dengan orang yang bisa berpikir atau mengelola emosi, menimbulkan dinosaurus tadi, itu bisa mencegah misalnya berantem, ya kan? Mencegah kalian dari rasa takut, ya. Akhirnya bisa percaya diri tampil dengan maksimal. Karena kalau sudah dinosaurus yang bangun, ya kan? Itu bisa membuat keadaan menjadi ya. Oke, baik. Demikian materi kita hari ini tentang kelola emosi. Nah, harapannya jurus 2 ini ya kalian bisa memahami, bisa kedepannya
Oke, itu aja. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kalian sudah mengikuti dengan baik. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Dan kita akan agendakan untuk materi tentang mengenali potensi. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Oke. God bless you all. Guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.